Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسlimat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di pagi ini, di pagi Jumat yang merupakan hari yang paling utama, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat besar, yaitu nikmat iman dan Islam yang menjadikan kita umat yang besar. Dan pagi ini kita diizinkan pula untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu hadir di majelis yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang besar. Besar keimanannya, besar harapannya pada Allah SWT, dan di akhirat nanti insyaAllah dapat pahala yang besar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa pula tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sangat berharap mudah-mudahan di akhirat kita dibangkitkan dekat-dekat, sehingga kita pun diizinkan mendapatkan syafaatnya sampai kita masuk surga yang penuh dengan nikmat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat bersambung pula kepada Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti jalannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan an-nahyu an syai'in yusbihu alladhi qablahu fi syai' wa yufariquhu fi syai', yaitu tentang pembahasan tentang dua larangan. Dari satu sisi sama dengan sebelumnya, tetapi sisi lain berbeda, yaitu dua hal larangan yang dua-duanya bersifat umum, tapi yang satu lebih umum dari yang lain dari satu sisi, dan yang satunya lagi lebih umum dari yang lain dipandang dari sisi yang lain. Beliau mencontohkan kemarin dengan masalah larangan sholat di 5 waktu. Kemudian dalam sisi lain ada pula perintah sholat di setiap waktu. Di setiap waktu. Ditinjau oleh para ulama di sisi waktunya jadi khusus, tapi di sisi salatnya, di sisi waktunya umum, di sisi salatnya khusus. Lalu dilihat lagi oleh para ulama, ternyata salat-salat yang lazim, yang ada sebabnya, dan sebab itu selalu mengiringinya, melaziminya, maka Nabi di situ memerintahkan untuk tetap sholat walaupun di waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang. Lalu beliau mencontohkan tentang seseorang yang lupa sholat atau tertidur, tidak sholat, atau tersibuk, akhirnya tersibukkan oleh perkara yang membuat dia lambat sholat. Lalu beliau katakan, man adraka rak'atan qabla tulu'is syamsi faqad adraka subha. Siapa yang bisa sholat 1 rakaat sebelum terbit matahari, maka dia sudah dianggap sholat subuh pada waktunya. Dianggap sholat subuh pada waktunya. Dengan syarat itu bukan karena dilalaikannya. Dilalaikan fawailul lil musallin. Ini tidak. Orang yang tadi terlupa atau tersibuk atau tertidur. Ya, tersibuk di sini bukan maksudnya tersibuk seperti kita sibuk main, sibuk ini bukan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan.
yang masuk dalam daruratul khamsah, ya 5 hal darurat berkaitan dengan agama. Ya, kalau tidak dikerjakan agama kita hilang, kan? Berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, dan berkaitan dengan akal. Nah, kalau sampai kepada bab itu, maka dianggap bab darurat. Misalnya dokter yang operasi diperkirakan 12 jam selesai, ternyata 14 jam masih terbengkalai. Nah, mungkin dia permisi dulu, maaf ya, saya pergi sholat dulu. Bisa tuh. Sudah selesai, sudah dibelah kan, masuk waktu sholat. Waktu sholat tinggal setengah jam nih, kita tidak sempat lagi, maka dia tinggalkan dulu, boleh? Boleh Pak, boleh nah. Atau ganti shift dulu. Tidak ada. Jadi dia harus selesaikan, sebab berkaitan dengan nyawa orang. Nah, dalam kondisi seperti ini dia lanjutkan kerjanya ini. Bukan seperti orang yang rapat. Nah, nanti kalau tidak selesai, tidak cair besok pagi, kan bisa diundur sebentar saja, sah? Nah, itu kan bisa. Nah, kalau tidak cair besok pagi, mah besoknya lagi kan bisa cair, betul kan? Tidak bisa juga besok, bulan depan cair, dah bisa, tuh masih bisa diundur itu semuanya, jelas. Kecuali kalau tidak keluar mati semuanya, iyalah, atau hilang akal semuanya, gila semuanya, itu mungkin. Tapi kalau hanya ini tidak masuk bab darurat. Ma'asyarul kiram. Nah, kemudian ketika Nabi mengatakan siapa yang bisa salat 1 rakaat sebelum terbit matahari, berarti kan otomatis rakaat kedua kapan dia laksanakan? Pas terbit matahari. Pas terbit matahari. Kalau masalah subuh kan dia belum sholat, jadi tidak ada masalah kan. Orang lain yang sudah, dia kan belum. Sekarang masalahnya dia melakukan rakaat kedua di pas terbit matahari, di waktu terlarang. Dianggap sah oleh Nabi SAW. Nah, di sini ulama mencatat ini karena ada sebab. Sebabnya apa tadi? Tertidur, terlupa, atau tersibukkan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga datang pula hadis dari Nabi SAW, dari Jubair bin Mut'im. Nabi berwasiat kepada Bani Abdul Muttalib dan Bani Abdi Manaf, jangan kalian larang-larang orang solat dan tawaf di Baitullah, di mana? Di Ka'bah, kapanpun waktunya, siang atau malam. Nah, ini larangan melarang orang sholat di waktu kapanpun, di siang ataupun malam. Berarti termasuk waktu terlarang tadi. Nah, bertentangan dua larangan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka ditinjau pula dalil ini di sisi sholatnya bersifat khusus, karena sholatnya apa? Salat di Baitullah. Sedangkan yang larangan tadi berlaku di semua tempat. Berarti kalau di Ka'bah boleh kapan saja. Ya, kapan saja. Dan ulama mengaitkan karena ketika orang tawaf diiringi dengan salat, berarti ada lagi sebabnya. Maka dari situ diambil kesimpulan oleh para ulama, salat lawazim, salat yang bersifat lazim, li sebab, karena ada sebab, maka keluar dari umumnya larangan salat di masa yang terlarang tadi. Sampai di sini kita kemarin ya, wa hadza yubayyinu annahu innama naha anil mawaqit allati nahana anis salah, naha anha anis salati allati la talzamu biwajhin minal wujuh. Dari keterangan ini, maksudnya dari beberapa contoh yang dia sebutkan sebelumnya dari hadis-hadis Nabi, mulai daripada orang yang terlupa salat, lalu dia salat sebelum pas waktu terbit atau terbenam matahari, atau orang yang masuk masjid kapanpun dia
masuk disuruh juga salat. Kemudian orang yang tawaf di Ka'bah, kapanpun dia tawaf, maka tak boleh dilarang salat, walaupun di waktu yang terlarang. Nah, dengan ini kita pahami atau jelas kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa Nabi melarang salat di waktu-waktu yang terlarang itu adalah, yaitu salat yang dilarangnya apa? Salat yang la talzamu biwajhin minal wujuh. Salat yang tidak mesti atau salat yang tidak lazim karena sebab tertentu. Fa amma ma lazima, adapun salat yang bersifat lazim, yaitu yang ada sebabnya, falam yanha anhu, Nabi tidak melarangnya. Setelah wudu, lazimnya salat kan, namanya salat sunat wudu, maka boleh salat di waktu itu. Salat tahiyatul masjid, lazimnya masuk masjid, ada lazimnya salat tahiyatul masjid. Ada orang meninggal, maka lazimnya disolatkan. Kapan disolatkan? Sebelum dikuburkan. Nah, mungkin disolatkan hari ini, 2 hari lagi baru kan ada kan? Biasanya disolatkan lalu diangkat ke begitu. Pak Edi, habis salat itu disemayamkan dulu, disimpan dulu, ya biar dia hadirkan zikirin dulu, dizikirin dulu selama 2 hari 2 malam. Nah kan, nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka boleh wasallal muslimuna ala janaizihim amatan ba'da al-asri was-subhi li'annaha lazimah. Orang-orang Islam dari dulu sampai hari ini menyolatkan jenazah mereka setelah solat subuh dan menyolatkan jenazah mereka setelah solat asar. Kan masih ada sampai sekarang, masih ada di sini, apalagi di Masjidil Haram, masjid besar, Masjid Nabawi, yang hampir setiap waktu solat mesti ada solat jenazah, ya kan? Hampir tak ada waktu solat kecuali ada solat jenazah, termasuk setelah asar, termasuk setelah subuh. Dan itu adalah waktu yang terlarang. Berarti dengan demikian ini termasuk solat yang ada sebabnya, solat yang sifatnya lazim. Wa qad dhahaba ba'du ashabina, sebagian dari sahabat kami, ya, siapa sahabat itu? Murid-muridnya maksudnya. Karena murid disebut dengan sahib, guru disebut juga dengan sahib. Ila anna Umar bin al-Khattab tafa ba'da subhi. Sebagian dari sahabat kami, baik gurunya ataupun muridnya, ya ini tidak disebutkan, tapi mungkin yang dimaksudkan adalah seperti Imam Malik rahimahullah atau selainnya. Ila anna Umar bin al-Khattab, dia bermazhab seperti yang terjadi, anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu tawafa ba'da subhi, tawaf di Ka'bah setelah subuh. Thumma nazara, kemudian beliau melihat, falam yara syamsa tala'at, beliau tidak melihat, atau beliau melihat matahari ternyata belum terbit. Dia dah selesai tawaf, tapi matahari belum terbit. Harusnya dia lakukan apa? Ya salat. Harusnya dia salat subuh lagi. Dia sudah tawaf setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Dan dia waktu itu khalifahnya. Dia disebutkan, ketika disebutkan Umar, maksudnya adalah Umar di masa dia jadi khalifah. Dia tawaf setelah salat subuh. Thumma nazara, kemudian dia melihat, falam yara syamsa qad tala'at, ternyata matahari belum terbit. Sekarang misalnya kita lihat matahari terbit belum? Berarti mau ngaji masih. Ya, kalau sudah
Tidak berhenti pasti bilang udah ya. Nah, sama. Jadi dah terbit belum? Insya Allah 5 atau 6 menit lagi kan. Nah, jadi lihat matahari belum terbit. Parakibah. Melihat matahari belum terbit, beliau langsung naik kendaraannya. Langsung naik kendaraan. Dulu kendaraan kan sampai ke Ka'bah. Ya, zaman itu orang sampai tawafnya pakai kendaraan. Pakai onta. Nah, boleh dulu tawaf. Berarti boleh tawaf pakai onta? Hah? Tidak boleh. Nabi tawaf masa dibilang tidak boleh? Nah, boleh tawaf pakai onta. Sekarang boleh enggak? Nah, sekarang bukan boleh syar'inya masalahnya, aturannya kan pakai onta. Bawa onta aja enggak boleh ke lapangan tuh kan? Terbayang Bapak tuh? Iya, enggak mungkin. Zaman itu bisa. Yang kedua, siapa yang bersihkan nanti? Jadi kalau onta bahaya sekarang dibawa masuk masjid kan. Jadi makanya tidak boleh. Dulu boleh masuk sampai ke masjid. Nah kalau itu boleh tidak tahu pakai helikopter? Hah? Hah? Masalahnya siapa yang mau? Yang kedua mubazir untuk pakai helikopter. Yang ketiga tidak ada nikmatnya kan. Iya. Kemudian tidak akan boleh di mana antum tawafnya nanti? Iya, di jarak 1 kilometer di atas. Nah, andai-andainya secara aturan wallahu alam boleh saja karena tawaf di atas kendaraan. Nah, tapi tolong jangan disampaikan, jangan dipatuakan itu. Nanti pada bertabrakan helikopter orang di atas nanti. Karena ruangnya terlalu kecil kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT kecuali buat ring 1 kilo dari Masjidil Haram. Nah, kalau tidak nanti ribut di atas. Pada berterbangan nanti kayak di ihram orang dibuatnya. Kan terbayang bahayanya kan. Buka aurat semua nanti. Nah, jadi harus dari jarak yang jauh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Umar radhiyallahu anhu itu langsung naik kendaraan karena kita melihat matahari belum terbit. Hatta ata Zatwa. Sehingga beliau berjalan sampai ke Tua. Maksud Tua sempat Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada berhenti di situ. Berhenti di situ untuk mandi, kemudian baru melanjutkan tawafnya di Baitullah. Wa tala'ati syams, kemudian terbit matahari. Fa'anakha fa shalla. Lalu beliau menghentikan ontanya, menambatkan ontanya dan salat. Salat apa tadi? Salat? Enggak, subuh sudah. Salat sunat tawaf. Nah, salat sunat tawaf. Nah, berarti ini juga dari apa yang dipahami oleh Umar. Salat sunat tawaf itu tidak mesti di tempat pas berhenti tawaf langsung di situ salat. Nah, kalau gitu kan bahaya nanti kita injak-injak kita semua orang. Sebagian memaksakan di mana berhenti tawafnya di situ salatnya. Nah, Umar lihat ternyata salat sunat tawaf itu tidak mesti di tempat kita selesai tawaf tadi. Justru beliau mengakhirkan malah sampai keluar masjid sampai ke situ. Nah, wallahu a'lam. Fanaha 'anis salati lit-tawafi ba'da al-'asri wa ba'da as-subhi. Maka Umar melarang orang salat sunat tawaf setelah asar dan setelah subuh, sebelum terbit matahari. Berarti memahami zahirnya larangan pertama. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Hadis Abu Sa'id, hadis yang pokok di bab ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, bahwasanya Nabi SAW melarang salat sunat. Tentu maksudnya salat sunat ya. Kalau salat wajib tidak dilarang. Salat sunat artinya orang yang belum salat, orang yang sudah salat. Nah, siapa yang salat setelah dilarang oleh Nabi salat sunat setelah subuh sampai terbit matahari, dan dilarangnya pula salat sunat setelah asar sampai terbenam matahari. Ini yang jadi pegangan Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau tidak
sependapat dengan pendapat umumnya ulama jamahir bahwasanya salat yang ada sebab dilakukan pada waktu yang terlarang. Bagi beliau tetap tidak dibolehkan. Kamanaha amma la yalzam minas salah. Dia samakan dengan larangan salat yang tanpa sebab. Pokoknya asal salat sunat tak boleh selepas subuh sampai terbit matahari dan selepas asar sampai terbenam matahari. Qala fa idza kana li Umar ay yuakhkhira as-salata lit-tawaf fa innama tarakaha li anna dhalika lah wa li annahu law arada manzilan bi dhi tuwa li hajatin kana wasi'an lahu insyaallah walakin sami'a an-nahya jumlatan 'anis salah وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل. Nah, apabila Syafi'i berkata memberikan ulasan terhadap sikap Umar bin Khattab ini, dengarkan baik-baik supaya nanti jangan marah pula pada Imam Syafi'i, kok disalahkan ya Umar, memangnya Syafi'i itu siapa? Agak itu lagi kan. Saya ulang kembali, kan sering kita dalam mengaji ini banyak yang baperan. Ketika kita bilang imam ini dalam bab ini salah, tentu orang bilang kamu siapa, gitu ya. Nah, sekarang kita bilang Umar dalam bab ini disalahkan oleh Imam Syafi'i. Jangan bilang nanti Syafi'i itu siapa dibanding Umar. Bab ilmu ini babnya lapang. Bab ilmu ini babnya lapang. Karena menyalahkan yang salah itu bukan menghina. Jangan salah tafsir. Ya, didhaifkannya hadis kita katanya. Memang hadis itu hadis antum aja. Hadis itu kata hadis Rasulullah, hadis kita bersama. Cuman yang antum jadikan dalil itu tidak sahih, bukan karena hadis antum saya dhaifkan. Ini baperan sekali antum. Iya kan? Asal hadis kita didhaifkannya hadis dia Ini bukan mazhab, hadis itu bukan mazhab. Hadis itu adalah tanggung jawab pada Allah. Mana yang sahih disahihkan, mana yang dhaif didhaifkan. Kalau antum bisa mengatakan dia sahih, ya silakan, tidak ada masalah. Ya jelas. Tapi kalau sudah memang terbukti tidak ada sanadnya, itu memang palsu dia. Jangan marah-marah pula dipalsukan. Antum yang memakainya, kenapa pakai yang palsu? Ya kan banyak orang makanya. Memakai dalil-dalil yang tak bisa dijadikan dalil. Tapi ingat, lihat bagaimana Asy-Syafi'i rahimahullah dengan halus, tidak terasa dia menyalahkan. Jelas ya? Bukan kita. Ya. Kalau kita kan enggak, siapa dia? Kan itu kan? Nah, Imam kita Syafi'i lihat. Mudah-mudahan bisa kita tiru ya, tanpa terasa. Qala fa idza kana li Umar ay yuakhir as-salata lit-tawaf. Apabila Umar boleh melambatkan salat tawaf. Salat sunat tawaf. Fa innama tarakaha li'anna dzalika lahu. Dia meninggalkan salat selesai tawaf langsung karena itu hak dia. Artinya salat sunat tawaf itu boleh dilakukan bukan harus di tempat selesai tawaf. Ya, asalnya salat sunat tawaf itu dilakukan di belakang makam Ibrahim. Ini kok asalnya. Makam Ibrahim itu bukan makam ya. Ini tercampur sama orang Indonesia. Orang Wahabi itu larang-larang sholat di masjid yang ada kuburannya. Masjidil Haram aja ada makam di dalamnya. Iya, ada makam di dalamnya. Ya kadang-kadang orang ini kadang titel tinggi tapi dia tidak ngerti. Ada. Ini baru-baru ini ada pula dia menyalahkan seluruh ahli tafsir. Seluruh ahli tafsir sudah masa Ibnu Abbas sampai hari ini disalahkannya. Dia baca Al-Qari'ah. Kan diartikan oleh para ulama tafsir sebagai nama hari kiamat. Ini salah ini.
Al-Qari'ah itu artinya pembaca perempuan. Jadi dia tidak bisa membedakan Hamzah dengan Ain. Jadi Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Nah, itulah. Jelas ya. Jadi lucu-lucu kadang nih. Orang ini kalau tidak berbicara pada bidangnya, betul lah kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, akan buat hal-hal yang aneh, ajaib. Ia bikin kita ketawa sambil menangis kan. Ia ketawa memang lucu, tapi nangis karena kasihan gitu. Andainya dia tidak bicara dalam masalah ini kan, tidak tahu orang bahwa dia tuh tidak ngerti. Jadi kalau tidak ngerti jangan bicara. Itu lebih kurang ya. Tidak ngerti, diam aja lah. Macam saya kan tidak begitu ngerti politik, diam aja saya. Kan diam aja saya kan. Nah sekali-kali aja ngomong. Jadi kaum muslimin dan muslimat bukan tidak ngerti, tidak ikut. Ya kayaknya kalau politik paham lah Pak ya. Masa Bapak tinggal di sini aja ngerti politik. Saya dah bergaul di dunia internasional masa tidak paham. Rasanya tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin apalagi sudah belajar juga ilmu politik. Nah, antum tidak tahu ya. Mau tengok nilai saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kan ada siyasatu syar'iyah. Ada ilmunya, yaitu politik syar'i. Kemudian politik konvensional juga kita baca. Dan juga kita dengar, kita lihat dan sebagainya. Cuman bukan semua orang yang tidak bicara politik lah otomatis tidak ngerti politik. Bahkan orang yang bilang tidak boleh berpolitik sering juga berpolitik gitu. Ini dia tidak boleh bicara politik tapi dia berpolitik. Macam-macam lah. Nah, kembali ke Umar. Jangan ke yang lain ya, fokusnya ke Umar. Umar radhiyallahu anhu ketika dia meninggalkan itu, fakana zalika lahu, itu hak dia. Karena tidak wajib kan? Salat sunat tarawih tidak wajib. Kana zalika lahu. Wa li'annahu law arada manzilan bi zitwa li hajah, kana wasi'a lahu insyaallah. Bahkan kalau seandainya dia ingin untuk untuk singgah di Zitwa karena ada kebutuhan, karena wasi'a lahu insyaallah, maka itu juga masalahnya lapang. Tidak ada yang dimasalahkan karena sholatnya juga sunat dan dia boleh lakukan di tempat manapun walaupun asal sunnahnya di belakang makam Ibrahim, tapi makam bukan makam, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah dulu. Walakin sami'an nahya jumlatan anis salah. Cuman Imam Asy-Syafi'i mendengar larangan salat secara global. Secara global. Dia mendengar Nabi secara mutlak melarang salat setelah subuh sampai terbit matahari. Dan melarang salat sunat setelah azhar sampai terbenam matahari. Ini yang didengarnya. Sampai beliau wa darabal munkadira 'alaiha bil madinati ba'da al-'asr. Bahkan dia pernah menghukum mencambuk orang gara-gara salat selepas asar di Madinah. Untung Bapak tidak tinggal bersama Umar. Ini orang-orang yang pikirannya leneh. Ini kalau sempat masa Umar kena pukul kepalanya sampai sama korma apanya tandan ya, sama tandan korma. Diambil kormanya, tandannya dipukulkan kepalanya sampai sembuh. Iya ada orang yang udah mulai nyeleneh masa itu, ketika masih ingat Sabiq At-Tamimi ketika dibilang tidak masuk akal saya bagi-bagi ayat biar masuk di toko dulu. Macam gas yang tidak mau keluar itu, makanya di toko dulu pangkal gas itu kan, itu kan ada kan diguncang dulu, kayaknya ini perlu di toko dulu baru koneksinya. Nah akan ada gitu, atau koil mobil yang sudah agak lama, kalau mobil menghidupnya biar starternya hidup dipukul dulu nampaknya. Jadi orang itu dipukul di sama Umar. Nah ini al-munkadir salat dia sunat setelah asar. Nah supaya jadi pelajaran bagi yang lain, karena kan kalau sudah dihukum ada sesuatu yang bersifat momentum kan. Oh hati-hati jangan salat sunat sebelum asar. Kenapa? Kena nanti kayak munkadir gara-gara salat sunat. Berarti kalau begitu ikhwan kaum muslimin ya,
kalau ada, apakah mungkin ya kenapa kena hukum gara-gara buat taat? Ya, tidak mungkin. Cuman masalahnya Anda melanggar syariat. Paham sih? Jadi membuat sesuatu yang dilarang, apakah mungkin? Itu kan amalan taat. Seperti ada yang sholat sunat selepas subuh di Masjid Nabawi juga terlihat oleh Sa'id bin Musayyib. Ya, ini karena kalau Umar yang menegah kan tidak ada yang berani melawan kan. Tapi ketika menegah itu seorang alim, Sa'id bin Musayyib, ulama besar Madinah, dia lihat orang sholat sunat setelah subuh. Dia lain mengatakan dia sholat sunat subuh lebih dari 2 rakaat. Lalu ketika dilarang oleh Sa'id bin Musayyib, ya fulan, wahadis salat, ini sholat apa pula? Bukan dia menjelaskan ini sholat ini, bukan. Dia paham ini pengingkaran kan? Maka dia balas pula, Syekh, memang Allah akan siksa saya gara-gara sholat katanya. Nah kan itu kan bahasa kita sekarang. Kan ini baik, masa dilarang? Ya semua sebab enggak boleh kan itu. Iya. Kata Ibnu Sa'ib, la yu'azzibuka Allahu 'ala shalah. Allah tak akan siksa kamu gara-gara salat, lakin yu'azzibuka 'ala mukhalafati sunnah. Kamu disiksa Allah karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Ada dalilnya? Iya ada. Ada dah dalilnya. Apa itu? Wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Apa artinya, Pak? Siapa yang mendurhaki Rasul setelah terang baginya petunjuk. Kan jelas petunjuk Nabi ini. Jangan sholat waktu ini, kan jelas kan? Nah, lalu wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Lalu diikutinya jalan yang tidak ditempuh orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud di sini? As-sahabat. Jalan orang-orang beriman masa itu adalah sahabat. Sahabat tidak melakukannya, lalu antum melakukan. Berarti mengikut jalan selain jalan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla. Kami buat dia suka apa yang dia lakukan itu. Artinya berpaling ke tempat dia berpaling. Makanya dia susah meninggalkannya. Karena itu merupakan azab di dunia. Ada azab di balasan di dunia. Dia lebih menyukai itu daripada yang jalan orang beriman. Habis itu wa nuslihi jahannam. Nanti akan kami masukkan dia dalam neraka wa jahannam. Berarti terancam enggak? Terancam. Makanya Sa'id bin Musayyib bilang, iya, Allah tak akan siksa kamu gara-gara salat, tapi akan menghukummu gara-gara melanggar sunnah Nabi SAW. Jelas? Nah, Umar radhiyallahu anhu menghukum orang ini karena menurutnya melanggar sunnah. Karena dia salat selepas asar. Nah, walam yasma' ma yadullu ala annahu walam yasma' ma yadullu ala annahu innama naha anha lil ma'na allazi wasafna. Dia tidak mendengar dalil seperti yang kita sebutkan. Bahwa sesungguhnya yang dilarang Nabi itu adalah salat-salat yang tanpa sebab seperti yang sudah kita jelaskan. Berarti Umar bisa tidak sampai kepadanya sebagian hadis? Terjadi khilaf. Iya, ini contohnya. Ini contohnya. Umar bisa saja sebagian hadis belum sampai kepadanya. Berarti kalau Umar yang bersahabat dengan Nabi, sahabat paling dekat dengan Nabi, bisa saja tersembunyi baginya sebagian ilmu Nabi SAW. Bagaimana dengan Pak Profesor Umar yang baca hadis? Apa? Yang baca hadis kadang-kadang tampaknya caplo-caplo pas butuh tentang masalah ini, ambil cari hadisnya. Pas masalah ini cari hadis ini. Ya, belum lagi ini hafal yang tadi sudah lupa pula. Nah, Umar yang dekat dengan Nabi SAW bisa luput daripadanya. Dan itu tidak masalah.
Itu tidak masalah. Jelas ya? Maka kata Imam Syafi'i apa? Kana yajibu alaihi ma fa'al. Maka wajib baginya mengerjakan apa yang dia ketahui. Wajib baginya mengamalkan apa yang dia ketahui, yang dia kerjakan. Itu yang dia tahu. Makanya selesai tawaf, dia tidak langsung salat karena belum terbit matahari. Karena itu yang sampai kepadanya. Jelas? Jelas enggak? Ini kata siapa? Kata Imam Asy-Syafi'i. Terasa enggak dia menyalahkan Imam Umar? Enggak terasa. Bisa enggak Bapak buat kayak gitu? Iya. Ya buatlah Ustaz Dasman. Nah, gitu kan. Mengamalkan apa yang dia ketahui. Mungkin belum sampai kepadanya hadis yang sudah kita ketahui. Kan? Oleh sebab itu maka itulah yang harus dia lakukan. Karena seseorang mengamalkan apa yang dia ketahui. Ada enggak terasa dia menyalahkan? Enggak. Cuman dia menyalahkan apa tidak? Dia menyalahkan. Itu yang kalau bisa lakukanlah seperti itu. Itu yang kita tidak bisa kadang. Itu yang kita tidak bisa. Kalau tidak sempat menyalahkan orang itu dengan membukanya, nampak-nampaknya, tidak puas hati ini. Yang tidak puas hati ini. Allah musta'an. Makanya sekali lagi kita belajar pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya sebagaimana juga Nabi SAW ketika menyalahkan dulu orang, jarang dia sebut nama. Kita belum jelas lagi salahnya, namanya sudah kemana-mana. La haula wala quwwata. Lalu dikatakan ini adalah metode ahli sunnah. Padahal adalah metode ahli sana. Bukan ahlu sunnah. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau saya tanya sekarang udah paham Pak? Udah paham? Alhamdulillah. Ya memang tahu juga Bapak waktu habis. Ya, kalau sudah habis waktu langsung. Udah kita sambung lagi Pak. Kita tambah dikit lah. Nah, biar kan masih berkaitan dengan perkataan Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa yajibu ala man alima al-ma'na alladhi naha anhu wal ma'na alladhi ubihat fihi anna ibahataha bil ma'na alladhi abaha fihi khilaful ma'na alladhi naha fihi anha kama wasaftu mimma rawa aliyun an nabiy sallallahu alaihi wasallam min nahyi an imsaki luhumil dhahaya ba'da thalas yasmi an-nahya wa lam yasma' sababan nahyi. Ini agak bacanya udah payah Pak, apalagi memahaminya. Nah, lanjut aja tuh besok aja. Lanjut, ayolah. Siap-siap lah, sedikit. Mewajib bagi orang yang mengetahui. Al-ma'na allazi naha anhu, makna yang dilarang oleh Nabi. Kalau mulai bingung tuh. Yaitu sebab yang karenanya dilarang salat itu oleh Nabi. Wal ma'na allazi ubihat fihi, dan makna yang dengannya dibolehkan salat pada waktu itu. Paham? Karena ada sebab. Ini ada sebab, ini tanpa sebab. Anna ibahataha bil ma'na allazi abaha fiha khilaful ma'na allazi naha fihi anha. Bahwa dibolehkannya salat dengan sebab yang karenanya dia bolehkan berbeda dengan makna yang karenanya dia larang salat padanya. Dah paham? Bilang aja paham biar cepat selesai. Nah. Anna ibahat afwan kama wasaftu mimma rawa aliyun afwan, seperti yang sudah saya jelaskan. Maknanya adalah orang yang mengetahui makna, salah satu dari makna tadi, lalu dia mengamalkan yang itu.
Tapi bagi yang tahu bahwa ada makna lain yang berbeda dengannya, maka dia amalkan lebih dari yang diketahui oleh yang pertama. Maknanya, Umar radhiyallahu anhu tahu makna umum bahwa dilarang solat pada waktu-waktu itu. Maka itu yang diamalkannya. Lalu yang lain mengetahui makna lain yang tidak diketahui oleh Umar, maka dia amalkan. Maka Umar, karena dia tahu makna mutlak, makna umum, maka dia tidak solat. Tapi yang lain, yang tahu makna khusus, maka dia solat di waktu itu. Maka masing-masing mengamalkan sesuai yang dia ketahui. Nah, sekarang kita sudah mengetahui atau belum? Sudah. Maka kita amalkan kedua-duanya. Yaitu, saya tidak solat di waktu-waktu terlarang, kecuali yang kondisinya disebutkan dalam hadis tadi. Ada solat lazim, yaitu solat sunat wudu. Berwudu saya selepas asar, maka saya solat sunat wudu. Atau saya masuk masjid selepas asar, maka saya solat tahiyatul masjid. Tapi kalau saya sudah dalam masjid, tidak boleh, tidak perlu, tidak boleh, tidak boleh. Jelas Pak? Kecuali, ternyata saya belum solat zuhur tadi. Solat waktu itu. Ada sebab. Dah, jelas Pak ya? Nah, mudah-mudahan cepat selesainya. Mimma rawa Aliun an Nabi SAW minan nahi an imsakin, seperti yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali hanya tahu larangan larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka dia lakukan itu. Dia tidak bolehkan orang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Apa sebab? Yasami an-nahya wa lam yasma' sabab an-nahyi. Dia hanya mendengar larangan, tapi tidak mendengarkan sebabnya. Tapi Aisyah yang tahu sebab larangan itu, maka dia katakan itu dulu. Karena waktu itu orang datang ke Madinah butuh makanan. Nah, sedangkan sekarang orang sudah pada berkecukupan semua, maka boleh disimpan sampai kapanpun. Bahkan masih ada juga yang korban tahun lalu masih ada. Ini keterlaluan pula ini. Ya kalau masih ada bagikanlah Pak. Ya kalau masih ada jangan disimpan-simpan lagi. Nanti sampai tahun depan, waduh, yang tahun depan aja masih ada Pak katanya. Nggak usah lagi dibagi, salah sendiri. Kan masih banyak orang yang butuh kan. Ya kalau memang tidak bisa dimakan, tuh masih banyak tetangga-tetangga kita yang masih butuh dagingnya. Antar aja ke situ. Kalau malu ngantarnya dah masak, mentah, ini daging apa nih? Korban 2 tahun yang lalu. Jangan bilang, masak aja. Ya kalau sudah masak pasti tidak nanya lagi orang. Sah? Kalau sudah diantar rendang nanya lagi daging apanya dari mana? Kan enggak kan? Tapi kalau masih mentah ditanya itu. Ini kayaknya mirip dengan daging yang saya terima tahu. Jangan-jangan kartu masih ada di situ kan? Ini dasar bapak ini pasti banyak menerima korban dari berbagai tempat. Nah, subhanallah. Nah, jadi Ali radhiyallahu anhu tak mendengar sebab tadi. Maka dia buat larangan secara umum. Tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Tapi yang lain mendengar sebabnya, maka mereka katakan bila terjadi sebab seperti masa itu tak boleh disimpan. Misalnya sekarang orang di Palestina ya sedang dalam kondisi kurang makanan, lalu orang berkorban, tidak boleh disimpan Pak. Semuanya harus dibagikan dan dikonsumsi. Karena yang adanya tidak cukup, apalagi disimpan pula. Tapi kalau dalam kondisi kita hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Pak kan tidak habis Bapak sekali. Ya bagian Masjid Zaid aja tidak habis 5 hari kan, ya, maka boleh disimpan. Tidak mungkin pula setiap hari makan daging terus, ya kan? Yang tidak tiap hari makan daging tidak begini bentuknya, apalagi setiap hari. Ini banyak makan spermi aja kadang kan, Allah musta'an. Qala fa in qala qailun faqad sana Abu Sa'id Al-Khudri kama sana'a Umar. Nah, tapi ada yang berkata Abu Sa'id Al-Khudri perawi hadis
perawi hadis sama yang lakukan seperti yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Bagaimana cara menjawabnya? Qulna wal jawabu fihi kal jawabi bi ghairihi. Jawabannya sama dengan yang lain. Hujjah tetap pada apa yang diriwayatkan, bukan pada apa yang dia amalkan. Dia hujjah pada apa yang diriwayatkan, bukan pada apa yang dia amalkan. Insyaallah kita sambunglah besok aja. Ya kan ada janji tadi Pak. Sudah paham kita berhenti. Dah walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.